Itu sebenarnya tanda-tanda. Terus udah sering mengingat kematian gitu, wah, bisa kapan-kapan aja, kapan aja dipanggil nih, umur udah segini gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang tuh merasa kayak bukannya putus asa ya, bukan kayak pengen bunuh diri atau begitu, bukan, jadi tapi pengen kayak apa ya, udah bosan gitu dunia ini, kok begini doang, maksudnya kok dunia itu hampa terus, banyak fitnah di mana-mana. Terus aku udah mulai nggak cocok lagi di dunia entertain gitu, karena sekarang tuh kayak berlomba-lomba, hal yang negatif gitu semakin enak gitu kan. Jadi kayak waktu kan dulu tuh fokusnya cuma mencari nafkah, acting selesai, tidak ada istilahnya bikin ini bukan buat terkenal gitu, enggak. Kalau terkenal itu bonus aja gitu. Dan sebagai seorang public figure, siapa yang nggak pengen terkenal tuh pasti lah, pasti ada pengaruh ke sana. Nah, dari situ tuh udah mulai ada gejolak hati yang kayak ini. Terus ditambah lagi sempet ditipu lagi sama orang ya kan waktu itu. Terus juga papaku lagi sakit, jadi itu kan sebenarnya kayak peringatan dari Allah gitu. Nah, waktu itu aku sempat membatalkan suatu job itu dikarenakan aku diminta kakakku segera pulang karena bapak kesakitan. Saat itu tuh merasa kayak aduh sayang ya, coba kalau waktu itu diambil kerjaan itu kan, siapa tahu buat kehidupanku. Terus juga pas habis pulang dari Eropa tuh, terus siapa tahu bisa bantu buat papaku. Tapi ternyata ya hikmahnya sekarang baru aku rasakan bahwa sesuatu yang buruk mungkin saat itu aku melihatnya sesuatu yang buruk gitu ya, tapi ada hikmahnya. Jadi aku banyak waktu luang, dari banyak waktu luang itu yang tadinya aku cuma suka dengerin ceramah-ceramah di Instagram, aku pengen melihat langsung ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang sunnah itu, dengan menawarkan diri ke temanku, ajak aku dong ke pengajiannya ustadz ini gitu, aku bilang gitu. Terus akhirnya dari situ jadi rutin ikut pengajian. Nah, semakin tahu banyak ilmu yang aku pelajari, semakin aku tuh takut sama Allah. Jadi di situ ada pergulatan hati yang gimana ternyata banyak sekali dosa yang aku lakukan yang tidak aku sadari, baik yang aku sadari maupun tidak aku sadari ya. Inilah anak Adam tuh selalu bikin kesalahan gitu. Untuk mengiring kita supaya ke jalan yang benar ya dengan ilmu itu. Makanya kenapa aku bisa seperti ini dan hijrah itu ya pertama ya karena Allah ya. Kalau tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, aku tidak bisa seperti ini. Terus yang kedua ilmu yang menarik aku itu untuk ke jalan yang memang seharusnya jalani sebagai muslimah yang baik gitu. Jadi udah akhirnya waktu bulan Desember mulai aku full. Ada waktu pertama kali ikut kajian tuh bulan Oktober, terus full untuk hijab Desember. Nah, dari situ aku udah meminta semua orang yang punya foto dan videoku dari zaman dulu, minta untuk aku hapus karena aku tidak mau kena dosa jariah. Di situ aku tolong minta hapus semua foto-foto dan itu, karena di situ aku sebenarnya waktu itu disaranin sama teman, karena aku udah lama sekali nggak eksis gitu. Memang perempuan tuh nggak boleh eksis sebenarnya. Itu juga yang penggulatan kan, makanya Instagram tuh sampai kosong, nggak pernah aku posting, nggak pernah, karena bingung mau ngapain ini ya dulu tuh aku nggak tahu mau ngapain, karena ini banyak larangan-larangan yang aku langgar dan aku nggak mau melanggarnya lagi gitu kan. Nah, dari situ ya akhirnya kamu harus sebarkan itu, siarkan bahwa kamu tuh supaya nggak kena dosa jariah, minta dihapus. Dari situ aku announce. Dari situ ya udah, akhirnya sekarang aku kalaupun aku posting sekarang, aku berniat untuk menginspirasi orang dulu yang aku zamannya seperti itu, aku bisa berubah seperti ini. Tidak ada, mudah-mudahan tetap istiqomah, tidak ada niatan yang lain gitu ya. Karena
Kalau tadinya gitu memang benar-benar nggak ngerti, nggak berani lah untuk ngapa-ngapain. Tapi karena orang sudah mengambil, sudah taunya aku image yang zaman dulu, aku mesti announce diriku sekarang bahwa aku sekarang sudah berubah. Apa pegang tangan atau apa, nah, itu yang nggak boleh juga. Jadi aku nggak bisa. Apalagi waktu itu ada bilang ini ada strip ini yang perannya begini ya, kembali lagi ke peran yang dulu. Kamu udah mantep nih, ke iya kak, aku setelah mantep, insya Allah mantep, udah nggak akan bisa lepas. Kalau cadar aku masih buka tutup, tapi kalau hijab insya Allah enggak lagi. Mbak Faifi kalau melihat pakaian zaman dulu, image zaman dulu, Nggak denger Pak? kalau mengingat masa lalu, pakaian zaman dulu atau foto-foto atau segala macam, lebih merasa bersalah atau malu saat ini? Berdosa. Pertama dosa ya, dosa. Saat itu yang paling berat adalah ya dosa maksiat kepada Allah ya. Itu terus sekarang kalau ngelihat orang lain begitu, kan begitu kita meninggalkan maksiat, begitu ngelihat orang, ya Allah aku dulu kayak gitu ya gitu, maksiat banget aku, malu sendiri ada. Jadi semua ada, rasa berdosa, rasa bersalah, dan malu luar biasa. Karena aku merasa dulu itu urat malu itu lepas nggak tahu kemana. Karena perempuan itu kodratnya harus punya malu ternyata. Dan ada hikmahnya juga ya, pandemik ini. Aku pakai gini nih bukan sesuatu yang asing, semua orang pakai tutup masker kok gitu. Jadi santai aja gitu. Terus udah gitu aku dari yang dunia entertain kemudian tidak lagi, itu kan berarti ekonomi beda banget, jomplang gitu ya. Sekarang banyak orang merasakan kesusahan ekonomi, jadi aku nggak sendiri ya, aku senang aja sekarang ya, banyak temennya gitu. Jadi alhamdulillah semua itu pasti ada hikmahnya, dan Allah itu pasti punya rencana baik dari semua kejadian. Kak, kan berhenti dari dunia entertainment ya. Nah, untuk pemasukan sendiri mungkin nyari kerjaan apa atau gimana? Ya tadinya kan dagang gitu ya, tapi belum lancar tuh dagangnya, karena kan aku ngambil barangnya itu dari orang yang harga ininya udah tinggi, jadi kalau untuk dijual lagi lebih tinggi lagi. Sedangkan pasarannya itu orang lebih suka menengah ke bawah gitu. Orang lebih suka murah meriah sehingga sering beli gitu. Nah sempat aku stop. Nah salah satu lucu kejadian pakai ini nih, karena aku jualan. Tadinya tuh jualan karena ada gandulan ini kan. Akhirnya ya udah pakai sendiri juga gitu kan. Pakai sendiri dan untuk dijual gitu. Tapi belum lancar banget ya. Tapi walaupun tidak sebanyak dulu, cukup aja gitu. Alhamdulillah ya, itu mungkin berkahnya dari Allah ya. Jadi aku alhamdulillah masih ada satu yang aku bisa sewain gitu kan. Jadi pemasukan dari situ memang beratnya gini. Aku tuh ada cicilannya, tadinya nggak tahu itu adalah riba yang tidak boleh dicicil. Sekarang tuh merasakan beratnya riba itu karena kita udah nggak kerja ke sana, terus terasa tercekik. Zolimnya riba itu ya ketika pandemi gini, terus bunganya naik, gila kah? Cobaan. Jadi aku sabar aja, karena mungkin ini pembersihan dosa aku ya, selama ini kan dosa udah banyak. Jadi ini dikurangi dengan dosa, sabar untuk menjalani hidup yang tadinya lumayan gitu ya kan, tapi begitu ditinggalkan kan, yang bikin aku pergolakan hati kan waktu itu kan gini, aku tuh baru hijrah, terus kalau aku harus meninggalkan totalitas, aku bilang ke Ustadz, aku tuh yang aku tahu itu adalah acting, aku tidak tahu skill lain ya. Kalaupun aku kreatif, bisa dekor apa segala macam, tapi orang kan nggak tahu aku kreatif dalam desain dan lain sebagainya, belum ada pengalaman lah di sana gitu. Jadi orang mungkin belum percaya sama aku. Dan umurku juga nggak muda. Kalau cari pekerjaan lain kan susah pastinya kan.
ada aja jalannya, bisa konsultasi langsung sama sama ustaz gitu kan. Waktu itu sih sempet mau ditolong soal soal apa cicilan riba itu, nah, tapi qadarullah memang belum ada jalannya untuk ke sana, jadi saya harus berupaya sendiri bagaimana caranya melunasi itu. Jadi aku berupaya sekarang kalau ada rezeki lebih selalu aku bayarkan untuk menutup utang riba itu. Setelah itu halas semua, nggak mau lagi deh, nggak mau lagi. Kalau yang belum pernah mengalami, lebih baik jangan ikut-ikutan KPR dan nanti juga bakal apa sih, cicilan 0%ku di kartu kredit juga tinggal 1 bulan ini doang. Setelah itu aku potong, udah nggak mau lagi. Saya mau menutup semua pintu-pintu hutang yang kesannya itu nikmat dan indah, dan kayaknya orang tuh berpikir kan kalau tanpa KPR gak punya rumah. Salah, aku dulu juga beli apartemen cash juga bisa, cuman ini karena nggak tahu